Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, students, now we continue our discussion for future tense ya. Ini untuk materi kelas 10 lintas minat atau peminatan. In the previous meeting we have talked about future tense ya. Now I will give you exercise. Ini sekarang latihan future tense. Ini ada di englishgrammar.org ya. Calon di alamatnya akan saya share kalau mencoba-nyoba. Oke, sekarang ini praktis sekaligus kita pembahasan ya. I bla 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 you if you say that word again. Kira-kira I am hitting, I will be hitting, atau I will hit. Jawabannya adalah saya titik-titik kamu jika kamu mengatakan kata itu lagi. Oke, yang benar adalah I will hit. Ya, I will hit. Ya, ini. Saya akan memukulmu. Oke, anak-anak, untuk lupa Pak Wirawan ya. Nah, ini perintahnya ada di video ini. Kalau nggak nonton video nggak tahu perintahnya. Kamu tulis kalimat yang Pak Wirawan jelaskan ini ya, sama pilihannya dan sama alasannya. Ditulis di buku tulis, nanti difoto, baru dikirim di absensi atau presentasinya. Enak kan? Tonton video, nulis, foto, absen. Oke. Jadi kalau yang ngirim fotonya salah, capture screen-nya berarti dia tidak nonton video ini. Ya. Saya akan memukulmu jika kamu mengatakan kata itu lagi. I will hit. Kenapa I will hit? We use the simple future to express our intention ya. Simple future itu digunakan untuk menyatakan intention. Intention itu keinginan atau minat. Oke, next. I think our team bla bla bla. Menurutku tim kita titik-titik will win, would win, atau will be winning. Pikir dulu. Apa? Yang benar adalah menurut saya tim saya akan menang. Tapi yang mana? Pagi-pagi nih. Would win ataukah will be winning? Will win, would win, atau will be. Ya, jawabannya benar will win. Apakah benar? Ya, will win. I think our team will win. We use the simple future to predict the future. Simple future itu untuk memprediksi masa depan ya. Bla bla bla, I help you with the housework. Nah, yang mana? Titik-titik saya membantumu dengan pekerjaan rumah. Will I, would I, ataukah shall I? Tik 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 tik. Ya. Will, oke. Would I? Nah, oke. Yang benar adalah coba. Apa barang salah ya jangan dimarahi ya. Namanya orang kan bisa salah. Benar apa salah? Jawabannya adalah shall ya. Shall I help you with the housework? Kenapa? Karena we use shall in offers of help. Shall itu digunakan untuk menawarkan bantuan atau pertolongan. Jadi ini simple future tapi ada fungsinya sebagai menawarkan bantuan. Pagi ini dingin sekali anak-anak ya. This time tomorrow, waktu sekarang tapi besok. Jadi waktunya sama tapi besok. I bla 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 a discussion with my boss. Saya titik-titik diskusi dengan bos saya. Kira-kira I will have, I will be having, atau I am having. Pikir dulu. Ya, ingat ya, ditulis soalnya, jawabannya, dan alasannya. Ya. Alasannya yang bahasa Indonesia, enggak apa-apa ya.
Jadi yang alasannya itu karena kenapa kok ini, nah Pak Wirawan kan sudah menjelaskan. Benar adalah jawabannya. Coba ya, I will be having, saya akan sedang. We use the future continuous to say that an activity will be in progress at a particular time. Kita gunakan future continuous atau future progressive ya untuk menyatakan aktivitas itu akan terlaksana, akan sedang terlaksana pada masa tertentu di masa mendatang. Maaf ya, begini ini. Mau kita nggak tatap muka aja, nggak mungkin nyebar. Mau ini kan video ya. Number 5, number 5. Jangan lupa tulis kalimatnya, tulis pilihannya, tulis alasannya. Ini untuk belajar. By next Christmas, by kalau diikuti waktu itu artinya sebelum anak-anak. Sebelum Natal tahun depan, nah ini ya. Karena ini yang nulis dari orang Nasrani ya. Kalau orang Muslim ya by next Idul Fitri ya, mungkin by next Idul Adha. Ya. We bla 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 in the city for 25 years. Kita titik-titik di kota ini selama 25 tahun. Nah, ini kunci anak-anak. Ini kunci. Kalau ada for diikuti waktu itu selama, itu menunjukkan perfect. Ya. Mesti have atau had atau has diikuti kata kerja bentuk ketiga kalau ada itu. Tapi kita cek. Nah, tinggal apakah have lived atau will have. Karena akan sebelum Natal depan berarti itu akan sudah. Kalau tadi kan akan sedang, future progressive atau future continuous. Kalau ini akan sudah. Ya akan sudah, will have lived. Coba. Nah, betul. We use the future perfect, kita gunakan future perfect untuk menyatakan something will be completed, akan selesai pada waktu tertentu. Akan selesai pada waktu tertentu, berarti will have lived. Ayo. I bla 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 home late tonight. Saya titik-titik rumah terlambat malam ini. Ya, saya akan Saya akan di rumah terlambat. Coba, saya akan pulang terlambat. Apakah betul? Nah, betul. Untuk menyatakan prediksi, ya mungkin nanti saya pulang terlambat. Nah, ini. Gunakan will atau shall itu kata kerja bentuk pertama tanpa tu ya. Nah, kalau will itu diikuti langsung kerja. Tapi kalau ini nggak ada kata kerjanya, maka pakai be. Dalam bahasa Inggris itu kalau kalimat itu nggak ada kata kerjanya, maka kalimat itu wajib menggunakan be. Itu kuncinya dalam bahasa Inggris anak-anak. Kunci kedua, kalau be ketemu kata kerja, maka kata kerjanya bentuk ing itu kalau sedang terjadi, bentuk verb 3 kalau kata kerjanya itu pasif. Nah, itu cara catat itu. Jadi ya, dalam bahasa Inggris itu kalau kalimat itu tidak ada kata kerjanya, maka menggunakan be yang satu. Nanti harus ada salah satu. Kalau nggak be ya kata kerja, kalau nggak kata kerja be. Yang kedua, ketika be sama kata kerja itu ketemu dalam satu kalimat, nah, kemungkinannya dua. Diikuti kata kerja bentuk ing, atau kan kalau itu sedang terjadi, atau diikuti kata kerja bentuk ketiga, yaitu pasif. Ya, dikenai pekerjaan terpasif. Oke, number 2. Si bla 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 before too long. Nah, ini saya sendiri bingung ini. Dia titik-titik sebelum terlalu lama.
she will arrive, she is arriving, she would arrive, she would be arriving. Kalau saya mungkin she will arrive karena prediksi. Coba. Nah, betul ya untuk prediksi. Maaf sekali, pilih ini. I will phone you when I bla 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 time. Nah, saya akan menelponmu ketika saya titik-titik waktu. I will have, I would have, I will be having, atau I have. Nah, ini anak-anak kan sudah ada will di sini. I will phone you. Nah, ini sudah ada. Ya kan? Nah, yang when ini adalah disebut bukan adverb time, time clause. Time clause. Jadi klausa yang menunjukkan waktu. Klausa itu adalah anak kalimat. Jadi ada kalimat di dalam kalimat. Tapi itu menunjukkan waktu. Misalnya gini, saya pagi ini sarapan. Saya pagi ini belum sarapan. Atau pagi ini saya belum sarapan. Pagi ini saya belum sarapan. Pagi di sini adalah keterangan waktu, anak-anak. Ya. Tapi ada keterangan waktu yang berupa klausa. Misalnya, ketika guru datang, ya, ketika guru datang, dia akan menyelesaikan PR-nya. Nah, ketika guru datang, dia akan. Jadi ketika guru datang ini waktu. Jadi dia menyelesaikan PR-nya menunggu guru datang. Nah, itu kuncinya di situ. Atau gini, pengemudi jalan raya wajib berhenti ketika lampu merah. Lala, ketika lampu merah ini keterangan waktu. Di situ ya tentunya di situ. Sekarang ini, saya akan menelpon kamu ketika titik-titik waktu. Nah, untuk time clause, yaitu klausa yang menunjukkan waktu, itu kata kerjanya itu biasanya itu simple tense. Simple tense. Kalau ini future, maka ini present, simple present tense. Berarti yang mana? Have. Ya. Nah, ini dipegang ya kalimat saya. Coba bener nggak? Nah, in many subordinate clause, di banyak klausa subordinate, yaitu anak kalimat, di banyak anak kalimat, we use present tenses to refer to the future. Kita menggunakan tense present tense untuk masa depan, untuk keterangan waktu. Padahal ini kan masa depan, ya enggak apa-apa karena ini klausanya. Kalau kamu lihat grammar itu mungkin di sini ada. Nah, kenapa bisa grammar? Untuk simple present tense itu kan sesuatu yang kebiasaan setiap hari. Jadi untuk menyatakan masa depan bisa-bisa saja, sah-sah saja. Dalilnya ini pakai dalil. Nah, lihat ini. Nah, ini ya. Nah, ini dari British Grammar. Ya, jelas. Nah, ini dari buku English Grammar ini, Understanding British Grammar Azhar ya ini. Nah, lihat. Kan simple present tense itu untuk menyatakan kebiasaan. Jadi untuk masa depan pun dia bisa. Ya. Ini boleh. Makanya kenapa kok untuk menyatakan akan terjadi when I have time ya. Ini dalilnya. Padahal itu masa mendatang. Saya akan menelponmu kalau saya punya waktu. Udah 14 menit ya. Ayo kita selesaikan. I will discuss your situation with my boss when I, yani sama ketika saya
meet him tomorrow ya. Keterangannya sama. Ya, subordinate clause. I will follow you wherever you. Saya akan mengikuti dimanapun kamu, wherever you go. Ini. Ya, ini dalilnya ini. Kenapa simple present? Simple present itu bisa menyatakan akan terjadi juga. You can take anything. Nah, ini kan subordinate clause masalahnya ya. You can take anything I find. Kamu bisa ambil semua yang saya temukan. Nah, betul. She is upset. Apa she will upset? She will be upset. Jadi prediksi when she finds out what you have done. Nah, predik ini. Oke, udah 12 nomor lah. Ini tak kasih. Ini yang harus kalian tulis. Ya, ini kuncinya. Nanti pilihan di atas. Kalau misalnya gimana Pak kalau nulis yang ini aja boleh. Ini kalian post, tulis ya, di post ditulis. Oh, ini ada nomornya. Nah, yang jelas saya minta penjelasannya. Kenapa jawabannya will hit? Kenapa will win? Kenapa shall? Kenapa I will be having? Itu sudah saya jelaskan di awal tadi. Ulang lagi ya. Catatannya selain menulis ini, yaitu harus menulis alasannya. Alasannya sudah saya sebutkan di video barusan. Ya. Oke. Itu nanti di foto dikirim buat absen. Kalau kamu tidak nonton video, tidak akan ngerti sampai terakhir. Yang ditulis itu ya kalimat ya tadi awal-awal. Itu jebakan itu. Bagi yang menulis ABC ya, tapi boleh tidak apa-apa itu ya. Tapi kalau yang nonton sampai terakhir, boleh Pak nulis ini. Boleh. Nah, nulis ini boleh. Tapi harus ada penjelasannya. Kenapa will hit? Nah, ya ini adalah menyatakan akan terjadi ya itu ya tadi ada penjelasannya pokoknya. Gunakan penjelasan yang di sebelumnya. Oke. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.